Babak 76, pelari cepat dan perenang lebih cepat. Setelah jeda singkat, Luke melanjutkan, jangan pikirkan keluarga Bob. Kita tidak bisa melindungi mereka, tapi aku akan mencoba dan membantu memberi mereka kesempatan bertarung. Jadi, percayalah dan ikuti instruksi saya. Mengerti? Selina gemetar. Mengerti. Lukas berkata, hati-hati. Orang-orang itu tidak akan bermain adil. Mungkin saja mereka sedang mengamati kita dengan penglihatan malam sekarang. Jangan berpikir bahwa kegelapan adalah penutup kita. Mereka memainkan game ini di malam hari karena suatu alasan. Dia berbicara dengan cepat dan dengan suara rendah, dan saat itu telah selesai membungkus kaki Selina untuknya. Kemudian, dia menyuruh Selina berpura-pura mendukungnya saat mereka terhuyung-huyung ke hutan. Jauh di dalam mobil mereka, para pemburu menggunakan berbagai jenis peralatan penglihatan malam untuk mengamati mangsanya. Seseorang terkejut. Hehe, dua perwira polisi muda itu lebih pintar. Mereka berlari tanpa bekerja sama dengan keluarga. Orang lain tertawa. Sayang sekali mereka tidak tahu bahwa ini bukan permainan yang adil. Orang lain sedang mendiskusikan keluarga Bob. Lihat mereka. Dia seorang polisi veteran, tetapi dia tidak bisa mengendalikan istri atau anak-anaknya. Saya setuju. Sepertinya mereka akan sama membosankannya dengan mangsa kita di masa lalu, menangis dan memohon sampai mati, kata orang lain. Apakah menurutmu kita harus menelepon Charlie dan meminta waktu untuk bersenang-senang? Akan sia-sia mengirim wanita muda ini dan gadis itu ke dalam hutan. Orang kedua berpikir sejenak, dan mengangguk. Benar, keduanya cantik. Sedangkan untuk ibu. Yah, kita bisa memberikannya kepada Gus dan orang-orangnya. Hidup mereka terlalu membosankan. Dia mungkin sudah tua, tapi dia masih bisa digunakan, kata orang pertama. Rekannya setuju dengannya dan mengambil walkie-talkie. Luke mendesak maju ke hutan bersama Selina. Di bawah naungan pohon, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Dia mengambil Selina dan mulai berlari. Dia berharap dia memiliki 40 kekuatan. Jika itu masalahnya, dia pasti sudah setengah pulih ketika pickup membawa mereka ke sini, dan itu sudah cukup baginya untuk membunuh Gus dan antek-anteknya, dan mengambil kembali senjatanya. Dengan pickup dan pistol, tidak ada yang perlu ditakuti dari orang-orang ini. Kecerdasannya adalah keuntungan, tetapi tidak banyak berguna dalam menghadapi orang-orang cabul ini. Selain itu, dia telah melihat banyak peralatan penglihatan malam pada para pemburu. Apa yang Luke hadapi adalah sekelompok pemain yang curang. Untuk para pemain ini, Luke dan korban lainnya bukanlah manusia, tetapi NPC dalam game. Pemain tidak perlu bersikap adil saat berhadapan dengan NPC. Tapi seperti yang terjadi, Luke juga curang karena dia memiliki sistemnya. Masih harus dilihat peretasan siapa yang lebih kuat. Luke dan Selina berlari lebih cepat dan lebih dalam ke dalam hutan. Penglihatan malam tidak maha kuasa. Semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin banyak rintangan yang menghalangi, dan tidak mungkin bagi para pemburu untuk melihat mereka dengan jelas. Luke berusaha melewati bagian hutan yang lebih tebal, dan kekuatannya sangat membantu. Matanya lebih tajam, dan reaksinya lebih cepat. Dia nyaris tidak jatuh, bahkan dengan Selina di punggungnya. Baru saja, dia telah menemukan kemampuan pertempuran hutan dasar dalam sistem, dan telah membayar 200 kredit untuk itu. Kemampuan terpisah ini, yang menghabiskan biaya sebesar pertarungan khusus dasar, terbukti sangat praktis. Pepohonan dan semak-semak yang biasa-biasa saja berubah menjadi rambu-rambu jalan yang paling jelas di mata Luke. Dia bergerak cepat dengan Selina, dan menempuh jarak 800 meter dalam 5 menit. Itu adalah kecepatan yang tidak manusiawi, mengingat Luke dibius, bertelanjang kaki, dan menggendong Selina saat dia berlari melewati hutan. Beberapa pemain mengamati kedua detektif muda itu sambil lalu. Merasa aneh, mereka berbicara melalui walkie-talkie mereka. Hei, bukankah kedua perwira muda itu terlalu cepat? Hah, kamu juga berpikir begitu? Aneh. Apakah jam tangan saya benar? Mengapa mereka sudah berada di dekat danau? Charlie, sudah 5 menit. Pria bernama Charlie mengerutkan kening dan melihat arlojinya. Baru 4 menit 50 detik. Apakah arloji Anda mengatakan sebaliknya? Petik 2. Semua orang terdiam. Waktu mereka jelas sama. F***. Mereka melompat ke danau, seseorang berteriak ke walkie-talkie. Setelah linglung singkat, semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Charlie melihat arlojinya dan berkata, 5 menit sudah habis. Biarkan perburuan dimulai. Biarkan saya mengingatkan Anda, dua perwira muda itu terlalu penting untuk dibunuh segera, terutama gadis itu. Aku ingin dia hidup, mengerti? Charlie, tidak bisakah kamu membunuh pria itu? Kamu homo tua, tersesat. Hei,
sepertinya seseorang ingin menembaknya dengan senjata yang berbeda. Charlie berkata dengan tenang, oke, tapi jangan terlalu ceroboh. Bagaimanapun, dia adalah seorang polisi. Juga, perlukah saya mengingatkan Anda bahwa saluran utama hanya untuk bisnis? Petik 2. Saluran menjadi sunyi. Sesaat kemudian, para pemain mendiskusikan bagaimana mereka harus memainkan game di saluran lain. Luke dan Selina melompat ke danau. Yah, itu tidak masalah. Tempat ini adalah taman bermain pamungkas yang mereka pilih setelah beberapa pertandingan. Medan yang kaya di sini cocok dengan keinginan mereka akan hiburan. Berburu dari perahu adalah sesuatu yang sering mereka lakukan. Di danau, Luke berenang ke sisi lain dengan Selina di punggungnya, mengerahkan seluruh kekuatannya seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Air dingin semakin menjernihkan kepalanya. Bahkan Selina juga merasa jauh lebih segar. Ah, sayang, kamu benar-benar perenang yang cepat. Luke menjawab, Nona muda, aku berlari untuk hidupku, oke. Saat Anda berlari, Anda harus melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, dia samar-samar melihat beberapa titik putih. Berkat ketangkasan dan visi dinamis Luke, dia mendapat gambaran yang jelas, dan terkejut. Itu dua Yah. Kapal pesiar itu tidak penting, yang penting ada dua orang berdiri di dermaga tempat Yah berlabuh. Luke melambat dan dengan lembut berenang ke dermaga, sebelum dia berkata dengan suara rendah, Selina, gadis baik, diam. Dia berbicara seperti itu karena Selina jelas belum sepenuhnya berpikiran jernih, atau dia tidak akan memanggilnya sayang dan memujinya karena berenangnya yang cepat. Bab 77, serangan balik 10 detik kemudian, Luke mendekati kedua Yah itu. Dapat dimengerti bahwa keamanan di sini sangat ceroboh karena mereka berada di ujung lain danau. Luke membawa Selina bersamanya, dan para pemain berpikir sangat kecil kemungkinannya bahwa mereka berdua akan menjadi perenang yang begitu cepat. Sebagian besar pemain masih mencari di sisi lain danau. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa sebelum mereka menyadarinya, Luke telah berenang ratusan meter dengan orang lain di punggungnya. Ketika dia mendekati kapal pesiar, Luke menyuruh Selina berpegangan pada tiang di bawah dermaga. Dia kemudian dengan cepat memanjat kolom. Kedua penjaga menghadap kepala dermaga, dan jelas sedang menunggu orang lain. Ketika Luke menyergap mereka dari belakang, mereka masih merokok dan berbicara. Mendengar suara yang familiar dan komentar pada sosok Selina, Luke memamerkan giginya. Kena kau. Dia menerjang ke depan, memecahkan permukaan dermaga tempat dia berdiri, dan ketika dia mencapai dua penjaga, dia meninju salah satu dari mereka di belakang kepala. Dia tidak tahu apakah dia membunuh penjaga itu, tetapi bahkan jika dia diselamatkan tepat waktu, penjaga itu akan lumpuh seumur hidup. Sementara itu, Luke mencengkeram leher penjaga lainnya dan mencekiknya, mencegahnya berteriak, sebelum dia meninju perut penjaga itu dengan tangan kanannya. Setelah semuanya selesai, dia dengan cepat memeriksa para penjaga untuk mencari senjata. Ternyata, mereka tidak memiliki apa-apa selain dua pisau. Luke tidak terlalu kecewa. Dia mengenakan pakaian salah satu pria dan kembali menjemput Selina, yang masih menempel di tiang. Gadis konyol itu sudah menggigil. Dia tidak memiliki fisik Luke yang luar biasa. Setelah berlama-lama di danau di tengah malam begitu lama, dia kedinginan. Luke dengan cepat menutupinya dengan jaket penjaga yang lebih kecil, dan menyuruhnya untuk tetap diam. Dia kemudian melompat ke Yah dan menggeledahnya. 2 menit kemudian, dia melompat kembali ke dermaga dengan tas kecil dan tongkat panjang yang tampak seperti speargun. Pada saat itu, penjaga kedua akhirnya muntah, dan mencoba berdiri. Luke berjongkok di sebelahnya dan berkata, kamu tidak lupa apa yang kamu katakan sebelumnya, kan? Pria itu tampak ketakutan. Alih-alih menunggu jawaban, Luke hanya memasukkan handuk ke mulut pria itu, begitu keras hingga mulutnya hampir robek. Kemudian, Luke menginjak tangan kiri pria itu. Dengan mata terbelalak, penjaga itu berteriak sambil muntah. Tidak peduli, Luke menginjak tangan pria itu dengan kaki satunya, sebelum dia menusukkan paku ke tangan pria itu dan ke dermaga. Mata penjaga itu berputar ke belakang dan dia pingsan. Seluruh proses hanya memakan waktu 20 detik. Mengangkat Selina lagi, Luke berlari selama beberapa menit lagi. Ia tetap memilih daerah dengan tutupan pohon yang lebat. Akhirnya, dia berhenti di sebuah lubang. Itu adalah ruang di bawah dua batu, yang terhalang oleh pohon tumbang, tidak ada yang bersembunyi di dalam akan terlihat kecuali mereka diamati dari dekat. Luke memasukkan Selina ke dalam lubang dan berkata, jangan lari, diam, dan sembunyikan dirimu dengan baik. Aku akan segera kembali. Ambil speargun ini. Tembak siapapun kecuali aku. Dia akan pergi, ketika Selina mengenakan pakaiannya dan berkata, keselamatan. Keselamatan pertama.
Luke tersenyum dan memeluknya. Aku lebih pintar darimu. Dia meninggalkan lubang dan kembali ke jalan dia datang. Dia secepat kuda jantan sebelumnya, tetapi dia berjalan dengan kecepatan normal dalam perjalanan kembali. Dalam perjalanannya, dia mengeluarkan 2 botol air dari tas dan meminumnya. Orang normal akan menghancurkan ginjal mereka jika mereka minum air sebanyak itu setelah latihan yang intens. Tapi tidak Lukas. Mengingat fisiknya, sirkulasi internal tubuhnya jauh lebih cepat daripada orang normal. Dia membutuhkan air untuk melarutkan obat penenang dalam sistemnya. Dia tidak yakin bagaimana dia telah dibius, tetapi minum lebih banyak air tidak ada salahnya. Dia segera kembali ke danau. Ada 4 mobil di dekat dermaga, dan sekelompok orang di sekitar 2 penjaga. Mereka menanyai pria sial yang tangannya patah oleh Luke, karena mereka tidak bisa membangunkan penjaga yang telah dihancurkan Luke. Agak menakjubkan bahwa tidak ada dari mereka yang peduli dengan luka-lukanya, dan hanya melontarkan pertanyaan kepadanya. Luke mencibir pada penjaga yang berteriak sedih saat dia menjawab pertanyaan. Pemain, mereka mungkin memiliki peralatan terbaik, tetapi mereka bukan ahli. Meskipun permainannya tampak gila, mereka bukanlah mesin pembunuh profesional. Mereka semua menanyai penjaga yang terluka, dan tidak ada yang memperhatikan punggung mereka. Tentu saja, Luke tahu mengapa mereka begitu ceroboh. Keluarga Bob putus asa. Bob akan terluka parah, jika tidak mati, kecuali dia telah meninggalkan keluarganya dan melarikan diri sendiri. Sekarang, hanya Luke dan Selina yang dalam pelarian. Dengan obat dalam sistem mereka, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun sekarang. Di sisi para pemain, mereka memiliki lebih dari 30 orang, yang semuanya dilengkapi dengan busur, pistol, perlengkapan penglihatan malam, dan walkie-talkie. Petugas biasa tidak akan berani membalas, bahkan setelah berhasil melarikan diri. 2 lawan lusinan jarang terjadi bahkan di video game, apalagi di kehidupan nyata. Namun, Lukas berbeda. Dia telah membunuh lebih dari 100 secara total dalam 4 bulan terakhir, dan ini bukan pertama kalinya dia melawan 50 orang sendirian. Luke berjalan tanpa tergesa-gesa ke arah kerumunan, seolah-olah dia adalah salah satu pemain yang bergabung dengan rekan-rekannya. Dia membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 detik untuk mencapai kerumunan dari tempat dia mengintai mereka sejauh 20 meter. Target Luke adalah seorang pria yang berdiri di atas mobil dan melihat ke bawah kedua penjaga yang terluka. Luke naik ke atas mobil dengan gesit, tetapi dia masih membuat sedikit suara. Pria itu tanpa sadar berbalik, tetapi rasa sakit yang luar biasa meledak di bagian belakang kepalanya, dan dia pingsan sebelum dia melihat Luke. Menempel dekat punggung pria itu, Luke menahannya agar tidak jatuh sementara dia dengan cepat meraih bereta 92 fps pria itu dan majalahnya. Babak 78, pembunuhan dengan tenang. Luke sangat yakin sekarang bahwa dia memiliki senjata. Dia terus melepas rompi dan sarung pria itu. Peralatannya tidak menarik, tetapi bisa sangat nyaman dalam pertempuran. Gerakannya ringan tapi cepat. Dengan orang dan mobil yang menutupinya, tidak ada orang lain yang memperhatikan apa yang terjadi. Bahkan pengemudi mobil itu menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan. Semenit kemudian, Luke menjarah pria itu dari semua peralatannya. Dia tersenyum, peran pemburu dan mangsa telah beralih. Dia melompat dari mobil dan berhenti di sebelah pengemudi. Pengemudi itu tanpa sadar berbalik dan berkata, "George, kamu." Luke memukulkan tinjunya ke wajah pria itu, melemparkannya kembali ke kursinya. Tanpa berhenti, Luke bergerak menyamping ke mobil kedua. Pengemudi ini adalah penonton yang lebih rajin daripada yang pertama, dia telah membuka pintu dan mengawasi dari luar mobil. Pada saat berikutnya, kerahnya dicengkeram dan dia dipukul di bagian belakang kepalanya. Dia juga dimasukkan kembali ke kursi pengemudi. Sekarang ada 2 mobil dan 7 orang di depan. Luke mendekati mereka tanpa tergesa-gesa dengan mengangkat bereta 92 fps. Jika salah satu dari orang-orang itu melihatnya, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Tapi dia tidak bisa membunuh mereka semua, beberapa dari mereka harus tetap hidup sebagai saksi. Semakin banyak saksi, semakin kecil kemungkinan kasus itu ditutup-tutupi. Tentu saja, hanya antek-anteknya, seperti Gus, yang akan tetap hidup. Pemimpin kelompok yang sebenarnya adalah orang-orang yang menunggu mangsa dikirimkan kepada mereka di taman bermain. Mereka tidak akan menangkap korban secara langsung. Mereka harus lebih kaya dan lebih berpengaruh. Luke tidak akan membiarkan salah satu dari mereka hidup. Orang mati tidak bisa menarik tali apapun. Dan jika keluarga mereka berusaha membalas dendam, bukankah mereka akan membalas dendam jika Luke membiarkan orang-orang itu pergi? Mendekati bagian belakang kerumunan, Luke memasukkan pistolnya kembali ke dalam sarungnya.
Dia kemudian meraih dua orang di kepala dan menghancurkan mereka bersama-sama. Dengan bam, keduanya ambruk, dan hanya tersisa 5 pemain. Luke mempercepat dan bergerak secepat yang dia bisa. Tinjunya menyambar seperti kilat. Obat itu masih ada di sistemnya, memotong kekuatan dan refleksnya hingga setengahnya, tetapi masih mudah baginya untuk menyergap para pemain yang hampir tidak siap ini. Bang, 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 bang. 5 pemain langsung dirobohkan. Luke melihat mereka dan segera menemukan identitas mereka. Bagi mereka yang jelas-jelas memiliki pakaian dan senjata yang lebih baik, dia meninju bagian belakang kepala mereka dengan keras dan membunuh mereka. Tidak ada yang selamat setelah dia selesai, karena tidak ada dari mereka yang memiliki perlengkapan yang buruk. Dia tidak menggunakan pistol untuk membunuh mereka, karena itu akan mengingatkan para pemain di seberang danau. Dia juga tidak mematahkan leher mereka, karena dia mungkin nantinya akan dituduh membunuh penjahat ketika mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Ketika kasus itu diselidiki kemudian, dia bisa berargumen bahwa dia telah meninju keras ketika musuh menyerangnya. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan tinju mereka dengan sempurna ketika mereka berhadapan dengan 10 bandit bersenjata. Dia melucuti senjata mereka dan menyimpan M1911 generik untuk dirinya sendiri. Dia juga mengambil sarung kaki dari salah satu pemain untuk menyimpan semua magasin yang bisa digunakan pistolnya. Di kakinya yang lain ada pisau yang layak di sarungnya. Orang yang tangannya dipaku ke dermaga menatapnya dengan kaget. Dengan senyum dingin, Luke berkata, "Kamu adalah umpan yang hebat, kamu bisa mati sekarang." Dia menendang kepala pria itu, dan kepalanya berputar 270 derajat, seolah-olah dia sedang melihat kembali ke langit. Setelah semuanya selesai, Luke memeriksa keempat kendaraan itu. Dia menemukan walkie-talkie tapi tidak ada ponsel. Orang-orang ini berkomunikasi melalui walkie-talkie. Hal-hal sekarang lebih rumit. Haruskah dia mengemudikan salah satu mobil? Dia tidak akrab dengan lingkungan. Jika mobil dirusak oleh jebakan di jalan, dia akan dikepung lagi. Pertarungan sebelumnya mudah karena dia sendirian, dan bisa menyerang atau mundur dengan bebas. Jika dia mengemudikan mobilnya, dia harus membawa Selina bersamanya, dan dia hampir tidak punya kekuatan lagi. Mereka akan menjadi bebek duduk untuk para pemain. Mata Luke berkilat dingin saat dia memutuskan untuk menjatuhkan semua pemain. Dia telah menyia-nyiakan 300 kredit dan hampir terbunuh. Dia tidak berniat untuk menyerah. Yah, baiklah. Kredit tidak benar-benar sia-sia, karena dihabiskan untuk kemampuan, tetapi Luke masih merasa sia-sia untuk membelanjakannya untuk para pemain. Dia naik ke pickup terbesar dengan sepasang kacamata night vision di lehernya. Memulai mobil, dia melaju di sepanjang tepi danau. Dia telah mendengar beberapa tembakan barusan. Jelas, keadaan tidak berjalan baik untuk keluarga Bob. Saat mengemudi, Luke bertemu dengan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Melihat mobil Luke, kendaraan melambat, dan pria di belakang berteriak, "Hei, apa kabar?" Luke memegang kemudi dengan tangan kirinya dan mengeluarkan M1911 dari sarungnya dengan tangan kanannya. Mengangkat kakinya dari pedal, dia menginjak rem, dan dia mengalihkan pistol dari tangan kanannya ke tangan kirinya, yang dia angkat ke jendela yang terbuka. Bang! Dia hampir tepat di sebelah pengemudi kendaraan lain, dan dia bahkan tidak perlu menembak 2 kali. Setelah dia meledakkan kepala pengemudi, kedua mobil itu saling berpapasan. Pria di belakang kendaraan itu terkejut, tetapi Luke mengangkat senjatanya lagi. Bang! Itu adalah tembakan di kepala yang lain. Luke menginjak gas, dan mobil melaju kencang. Di belakangnya, SUV itu berhenti bergerak. Menempatkan kembali pistol ke dalam sarungnya, Luke benar-benar tenang. Dia percaya bahwa ketenangan diperlukan ketika membunuh seseorang. Membunuh adalah tugas yang membutuhkan konsentrasi. Dia tidak bisa berkepala dingin. Bagi Luke, hal terpenting saat ini adalah membunuh para pemain mesum ini. Dia berlari ke kelompok pertama dari fanatik permainan saat dia mendekati sisi lain danau. Ada 2 mobil dan 4 pemain. Di depan mereka ada anak laki-laki, Bobby. Bobby memiliki banyak anak panah di dalam dirinya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang merupakan pukulan kritis. Dia berteriak dan berjuang untuk melarikan diri. Para pemain itu kejam. Mereka telah menembak bagian-bagian yang tidak vital, seperti lengan dan kaki. Babak 79, penyelamatan dan kematian tak terduga. Bobby berjuang untuk melarikan diri meskipun luka-lukanya, tetapi para pemain berada di ekornya seperti serigala di gurun Afrika, menunggu mangsanya mati kehabisan darah karena ketakutan sebelum mereka menerjang ke depan dengan brutal. Namun, serigala berburu untuk makanan dan bertahan hidup,
sementara orang-orang ini hanya menikmati pembunuhan, mereka jauh lebih busuk daripada serigala. Luke memutar kemudi dan mendekati sebuah mobil dari samping. Pria di belakang mobil berteriak dengan marah, "Hei, kamu harus meminta izin kami jika kamu ingin berpartisipasi, George." "Hah, di mana George?" Luke sekarang sejajar dengan mobil pemain. Dia mengangkat tangan kanannya. Bang! Sopir, yang menatapnya dengan heran, kehilangan kepalanya. Luke menginjak rem dan menundukkan kepalanya, membidik pria yang berdiri di belakang mobil. Bang! Headshot lagi. Setelah 2 tembakan, ada teriakan di walkie-talkie. "Hei, siapa yang menembak? Bukankah senjata dilarang dalam perburuan?" Luke terkekeh dan menginjak gas. Pikupnya segera mencapai mobil lain. Bang! Bang! Luke dengan cepat mengemudikan mobilnya ke arah Bobby, yang masih berlari. Dia membuka pintu dan meraih anak itu. "Hei, ini aku." Bobby tercengang melihat Luke. Kamu bersama mereka juga." Luke dibuat terdiam oleh garis pemikirannya. Dengan muram, dia berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu buta? Aku membunuh 4 orang untuk menyelamatkanmu." Bingung, Bobby melihat kedua mobil tidak jauh, hanya untuk menemukan bahwa mereka diam. Luke dengan muram memeriksa luka Bobby, sebelum dia membantu bocah itu berbaring di kursi belakang mobil pemain. "Tetaplah di sini. Aku akan membawamu ke dokter setelah aku membunuh orang mesum itu. Cobalah untuk tetap diam. Berpura-pura bahwa Anda sudah mati." Petik 2. Dia hendak menutup pintu, ketika Bobby tiba-tiba berkata, "Tolong. Bantu ayah saya, ibu saya dan saudara perempuan saya." Lukas melambaikan tangannya. "Aku akan melakukannya jika aku bisa. Untuk apa lagi aku menyelamatkanmu?" Dia menutup pintu meskipun Bobby jelas berencana untuk terus memohon. Dia tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk Bobby. Selina masih di lubang sendirian. Luke harus membersihkan para pemain itu dan menjemput Selina. Tidak aman meninggalkannya sendirian di sana. Dia melaju ke depan lagi dan segera mendengar suara-suara dari arah lain. Dia memutar rodanya dan melacaknya. Luke menyeringai ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Gus, pemilik asrama, ada di sini. Dia mengejek seorang wanita parubaya. Wanita itu secara alami adalah Asel, istri Bob dan ibu Bobby. Dia memohon dan menangis dalam keputusasaan dan ketakutan, tetapi tangannya diikat oleh beberapa orang, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Luke memarkir mobilnya jauh-jauh. Dia tidak ingin mobilnya membuat alarm sampah yang sedang bersenang-senang. Dia dengan cepat mendekati mereka melalui hutan tanpa menarik perhatian mereka. Mereka terlalu terpaku pada Asel, yang berjuang dalam penderitaan. Ini adalah taman bermain mereka. Tidak ada yang mungkin salah. Luke mendengar beberapa suara yang lebih familiar selain suara Gus. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang telah memindahkannya ke sini dari asrama. Mengingat percakapan mereka, Luke menyadari bahwa mereka mungkin antek-antek dari pemain yang sebenarnya. Itu adalah tugas mereka untuk mencari target, memindahkan target, mengawasi kendaraan, dan mungkin mengumpulkan mayat pada akhirnya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas tidak kaya, tetapi lebih seperti buruh. Ada 3 mobil dan 7 orang secara total. Namun, mereka sama sekali tidak berbahaya seperti orang-orang yang memburu Bobby barusan. Sebagian besar dari mereka setengah telanjang, dengan topeng dan celana dilepas. Mereka siap untuk melepaskan sifat hewani mereka. Luke bahkan tidak perlu memukul mereka. Dia hanya memukul mereka di belakang kepala mereka satu persatu. Pria menjadi asyik ketika melakukan hal-hal tertentu, dan menjadi lambat dalam menanggapi perubahan eksternal. Inilah yang terjadi pada orang-orang ini. Dalam 2 detik, mereka semua jatuh ke tanah, masih tersenyum. Luke menginjak kaki mereka dan memastikan bahwa dia telah menghancurkan mereka, sebelum dia menendang Gus. Tulang belakang pemilik asrama retak keras di bawah tendangan keras Luke. Asel masih menangis ketika Luke menutupinya dengan baju seseorang. "Tidak apa-apa, Asel, saya Lukas." Dia menariknya dan membawanya ke dalam kendaraan tidak jauh. "Asel, aku tidak punya waktu untukmu. Tetap di sini, temukan lebih banyak pakaian dan senjata, dan sembunyikan di dalam mobil. Aku akan menyelamatkan suamimu dan putrimu." Lukas lalu pergi. Asel memang dalam situasi yang mengerikan, tetapi dia tidak terluka parah seperti putranya. Luke hanya punya waktu untuk memberinya beberapa instruksi. Dalam perjalanannya ke sini, Luke telah melenyapkan 25 pemain dan 11 mobil. Tidak banyak dari mereka yang tersisa, tetapi Luke belum menemukan pembawa acara yang merendahkan dari permainan itu. Ketika Luke mengemudikan mobilnya ke tempat segalanya dimulai, dia menemukan Bob tewas di hutan beberapa ratus meter jauhnya, dengan keputusasaan di seluruh wajahnya.
Jelas, dia adalah target pertama yang dibunuh. Namun, di mana para pemain lainnya? Luke mendengarkan dengan ama, tetapi tidak mendengar apa-apa. Dia telah menjatuhkan 25 pemain berturut-turut, tetapi pemain lainnya dan tuan rumah sepertinya tidak memperhatikan apapun. Itu cukup aneh. Sambil mengerutkan kening, Luke mengemudi di sepanjang jalur mobil yang jelas melalui hutan. 2 menit kemudian, dia mendapati dirinya berada di tempat terbuka yang kosong. Dia terkejut. Apa yang terjadi di sini? 4 mobil diparkir di sini, tetapi tempat terbukanya berantakan, dengan 10 orang yang jelas-jelas pemain tersebar di mana-mana. Luke menghentikan mobil dan mendekati mereka dengan pistol di tangan. Mengelilingi tanah terbuka, dia memastikan bahwa 10 pemain semuanya mati, dan bahwa mereka telah mati dengan cara yang paling menyedihkan. Perut satu orang telah dipotong terbuka, kepala orang lain telah tergencet seperti buah, dan tubuh telah dipelintir menjadi sudut yang menyeramkan, seolah-olah dia seorang pesenam. Tuan rumah permainan ini, di sisi lain, berdiri di atas pohon. Baru setelah Luke semakin dekat, dia menyadari bahwa dada tuan rumah telah ditusuk dengan cabang yang patah, dan bahwa dia dijepit ke bagasi. Sementara itu, Luke mencium bau aneh. Bab 80, Penguatan, Serif, dan Shootout. Sulit untuk mengetahui bau apa itu, baunya seperti campuran kotoran, busuk, dan lain-lain, dan jelas-jelas berasal dari tempat terbuka yang kosong ini. Luke segera menemukan bahwa itu berasal dari cairan hitam kemerahan di tanah. Dia tidak tahu apa itu, tapi itu ada di mana-mana dan meluas ke kedalaman hutan. Lukas mengerutkan kening. Dia menemukan telepon satelit di SUV paling mewah, sebelum dia berlari ke mobil pikapnya. Setelah dia masuk, dia menginjak gas dan bergegas ke sisi lain danau. Selina masih sendiri sekarang. Luke merasa ada yang salah dengan tempat ini. Dalam perjalanannya, dia menelepon Thomas. Sesaat kemudian, panggilannya tersambung. Siapa ini? Luke berkata, Chief, ini Luke. Aku punya situasi di sini. Dia mencoba meringkas apa yang telah terjadi sesingkat mungkin. Setelah keheningan singkat, Thomas bertanya, di mana Anda sekarang? Luke menjawab, saya tidak tahu, tetapi mereka membawa kami 50 km dari Wolfkyle. Mereka juga mengantar kami setengah jam ke hutan belantara. Thomas berkata, tetap berhubungan. Saya akan memanggil bala bantuan. Petik 2. Luke berkata, baik, kepala. Benar, saya menduga bahwa pasangan hilang yang kami cari terkait dengan orang-orang itu juga. Sepertinya mereka sudah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Petik 2. Thomas berkata, mengerti. Saya akan memberitahu FBI. Petik 2. Thomas tahu mengapa Luke mengungkit hal ini. Jika ini adalah kasus sederhana, polisi Wolfkyle akan bertanggung jawab untuk itu. Namun, jika itu adalah kasus pembunuhan berantai yang melibatkan banyak korban, keterlibatan FBI akan dibenarkan. Luke ingin agar FBI terlibat karena para pemain tidak mungkin mempengaruhi agen nasional, tidak peduli seberapa kuat mereka di Wolfkyle. Lebih penting lagi, Departemen Kepolisian Houston tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus ini. Lagi pula, itu bukan yurisdiksi mereka. Thomas harus menghubungi FBI melalui koneksinya sendiri, yang akan sangat membantu Luke. Bagaimanapun, Luke sudah menyingkirkan setengah dari penjahat, jadi akan sangat mudah bagi FBI untuk menangani sisanya. Thomas sebenarnya tidak meminta bantuan, tetapi membantu FBI, selama mereka tidak idiot, mereka pasti akan sampai di sini dengan cepat. Thomas bertanya lagi, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang terluka parah? Pikiran Luke kosong. Apakah dia mengatakan itu? Sebagian besar pemain yang terluka. Luka-luka Bobby ringan, dan ayahnya telah terbunuh. Tapi dia berpikir cepat, dan menyadari mengapa Thomas menanyakan pertanyaan itu. Ya, seorang siswa sekolah menengah sangat membutuhkan perawatan. Thomas berkata, baiklah, saya akan mengirim helikopter dari Houston sesegera mungkin. Luke berkata, terima kasih, kepala. Thomas tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup telepon. Luke kagum dalam hati, Thomas benar-benar sahabat terbaik Robert. Dengan alasan ini, Thomas akan dapat mengirim petugas polisi ke sini dengan helikopter. Lukas dengan demikian akan memiliki perlindungan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Meletakkan telepon satelit, dia mempercepat. Ketika pickup melewati tempat persembunyian asal, Luke meliriknya dan tidak menemukan kesalahan, jadi dia melanjutkan. Bobby juga diam saat Luke lewat. Bagi Luke, keselamatan Selinalah yang paling dia khawatirkan. Dia sudah melakukan cukup banyak untuk keluarga Bob dengan menyelamatkan 2 dari mereka. Luke keluar ketika dia mencapai sisi lain danau.
Hutannya terlalu lebat untuk dilewati sebuah pickup. Dia hanya bisa melanjutkan dengan berjalan kaki. Saat itu, dua mobil polisi melaju. Lampu dan sirene mereka tidak menyala, tapi Luke sudah menyadarinya sejak awal. Dia hanya bisa berhenti dan menunggu di sebelah mobilnya untuk para pendatang baru. Kedua mobil polisi berhenti, dan satu orang turun dari masing-masing kendaraan. Seorang perwira polisi tua berusia 40-an berkata, "Kami dari Departemen Kepolisian Wolfkyle. Jangan bergerak, atau kami akan menembak." Lukas tidak berdaya. Dia tidak bisa membunuh dua petugas polisi, dan dia masih harus berjalan jauh di depan. Apakah dia harus melawan mereka ketika dia kembali dengan Selina? Dia tidak takut berkelahi, tetapi membunuh dua petugas akan menyebabkan banyak masalah. Saya Luke Coulson dari Departemen Kepolisian Westside Houston. Saya mengirim pemberitahuan kepada Departemen Kepolisian Wolfkyle kemarin, kata Luke. Para petugas polisi saling memandang dan berkata, "Letakkan senjatamu dan biarkan kami mengkonfirmasi identitasmu." Lukas mengerutkan kening. Saya harus menyelamatkan pasangan saya. Dia masih sendirian di hutan. Petugas polisi tua itu berkata, "Saya York Brown, Sheriff Wolfkyle. Ini Nicholas Trewe, wakil sheriff. Anda harus tahu kami jika Anda di sini untuk membantu dengan sebuah kasus." Luke menatap mereka sejenak, dan akhirnya menjatuhkan M1911-nya. "Pistolmu yang lain," kata Trewe. Luke perlahan menarik bereta dari bawah ketiaknya dan melemparkannya sejauh 3 meter. Kedua petugas polisi saling memandang dan mendekatinya. Luke bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Dengan tenang, Brown menjawab, "Seseorang menelepon polisi dan mengatakan bahwa mereka mendengar suara tembakan di sekitar sini." Lukas berkata, "Di mana kita?" "Saya dan mitra saya dibius sebelum kami dibawa ke sini. Aku masih tidak tahu tempat apa ini." "Jaraknya sekitar 50 km dari Wolfkyle," jawab Trewe santai. Luke bertanya, "Yah, seseorang terluka parah dan membutuhkan perawatan. Berapa jauh jalan raya dari sini?" Trewe berkata, "Sekitar 20 menit dengan mobil." Luke menyipitkan matanya dan tiba-tiba berguling ke samping. Namun, tampaknya kedua petugas polisi telah mengantisipasi langkah ini. Mereka menembaknya ketika mereka berada 10 meter jauhnya. Bang, 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 bang. Lengan kiri Luke mati rasa, sebelum dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia hanya bisa mendengus, tetapi dia tidak berhenti, dan dia meraih bereta di tanah saat dia berguling. Bang, 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 bang. Kedua polisi itu langsung terjatuh. Itu praktis bunuh diri untuk melibatkan Luke dalam baku tembak kurang dari 10 meter. Bahkan jika Luke tidak memiliki pistol, kekuatan dan refleksnya membuatnya mustahil untuk menguncinya. Namun, dia salah menghitung betapa buruknya tembakan Trewe. Peluru pria itu seharusnya meleset dari sasaran, tetapi kebetulan mengenai Luke di lengan kiri. Mengabaikan rasa sakitnya, Luke mengambil pistolnya dan berkata dengan muram, "Jika kamu tidak menjatuhkan senjatamu, kepala seseorang akan meledak di detik berikutnya." Babak 81, bala bantuan dan Selina hilang para petugas polisi dengan cepat menjatuhkan senjata mereka. Mereka telah dikalahkan bahkan ketika Luke kalah jumlah dan tidak bersenjata. Sekarang, pistol Luke masih diarahkan ke mereka setelah dia menembak mereka. Mereka akan menjadi idiot jika mereka terus melakukan perlawanan. Selain itu, Luke adalah seorang perwira polisi. Dia tidak bisa membunuh petugas polisi lain tanpa alasan. Selama mereka tidak mati di sini, mereka memiliki 10.000 cara untuk lolos dengan menyerang Luke. Lagi pula, Luke tidak mengenakan seragam atau lencana. Ini juga bukan Houston, tapi Wolfkyle, yang merupakan wilayah mereka. Luke tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Dia hanya mengambil borgol mereka dan memborgol mereka ke mobil mereka. Apakah mereka akan mati karena luka mereka? Yah, mereka hanya bisa berdoa agar lengan mereka cukup panjang untuk menjangkau dan menekan luka peluru. Jika mereka tidak bisa, mereka mungkin juga mati. Tentu saja, Luke tidak meninggalkan mereka kunci mobil, dan melemparkannya ke hutan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Luke sangat waspada, dan masih curiga bahkan ketika dia melihat mobil polisi. Namun, dia mengenali Sheriff Brown dari foto yang dia lihat sebelumnya. Karena alasan inilah Luke menjatuhkan senjatanya. Tapi tangan mereka berada di sarung mereka ketika mereka mendekatinya. Jika mereka benar-benar waspada, mereka seharusnya membidiknya begitu mereka turun dari mobil mereka. Namun tangan mereka berada di atas senjata saat mereka perlahan-lahan mengepung Luke, yang sangat tidak biasa. Luke telah melemparkan senjatanya dan mengajukan pertanyaan untuk menguji mereka.
Dia telah melemparkan pistol ke lokasi yang sempurna untuk diambil lagi setelah berguling. Dia mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia mendengar jawaban cerewet. Jika tempat ini berjarak 50 km dari Wolf Kyle, akan memakan waktu lebih dari 20 menit untuk berkendara ke sini di jalan raya. Luke tidak menyangka kedua polisi itu akan berani mengemudi begitu cepat di tengah malam. Masih jauh dari jalan raya ke hutan ini, yang berarti masih butuh 1 jam jika mereka menerima panggilan 911 di Wolf Kyle dan segera datang ke sini. Namun, belum lebih dari 10 menit sejak Luke mendengar tembakan pertama. Mungkinkah kedua petugas polisi itu adalah manusia super yang telah terbang ke hutan belantara ini dari Wolf Kyle hanya dalam 10 menit dan menunjukkan lokasi korban dengan sangat akurat? Jelas, ada sesuatu yang salah dengan mereka. Mereka tidak membidik Luke sebelumnya karena akan lebih mudah untuk membunuhnya ketika mereka lebih dekat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luke telah memikat mereka untuk menyerang dengan menjatuhkan senjatanya. Setelah berurusan dengan petugas polisi yang busuk, Luke mengangkat telepon satelit lagi. Dia menelepon Thomas, dan telepon diangkat hampir seketika. Luke berkata, "Kepala, 2 petugas polisi dari Wolf Kyle yang menyebut diri mereka York Brown dan Nicholas Trewe baru saja tiba. Mereka menembaki saya setelah saya menjatuhkan senjata saya dan memberitahu mereka siapa saya. Saya menduga bahwa mereka terkait dengan para penjahat, dan bahwa mereka ada di sini justru untuk menyingkirkan saya." Thomas berseru, "Apa?" Dia tidak tahu harus berkata apa. Luke tampak seperti pria yang ceria dan ramah. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Thomas berkata tanpa ragu-ragu, "Aku akan mengatakan itu kepada para detektif dan agen FBI yang sedang dalam perjalanan. Kamu tidak membunuh mereka, kan?" Luke berkata, "Tidak, mereka hanya terluka. Ketua, aku harus menemukan Selina. Dia bersembunyi di hutan." Thomas berkata, "Hati-hati." Luke menutup telepon dan memeriksa lengan kirinya. Itu tidak serius. Pelurunya sudah menembus dan tidak tersangkut di dalamnya. Dia membalut lukanya dengan perban dari pickup. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Saat menangani lukanya, dia mengambil pistol lain yang telah dia jatuhkan sebelumnya dan berlari ke hutan. Sheriff dan wakilnya bingung. "Apa yang sedang terjadi? Kami hampir membunuhmu, dan kau tidak akan melakukan apapun pada kami." Luke berlari semakin cepat. Karena dia sendirian kali ini, hanya butuh 2 menit baginya untuk mencapai lubang tempat Selina bersembunyi. Dia memanggil nama Selina sebelum dia menundukkan kepalanya, kalau-kalau Selina meledakkan kepalanya dengan spear gun. Tapi suasana hatinya menjadi gelap ketika dia melihat ke dalam lubang. Selin sudah pergi. Sementara itu, dia mencium aroma yang akrab. Sambil mengerutkan kening, dia melihat sekeliling dengan cepat, dan akhirnya menemukan genangan cairan hitam kemerahan di tepi lubang. Itu persis sama dengan cairan yang dia temukan di tempat tuan rumah game itu mati, dengan bau unik yang sama. Dengan muram, Luke mengenakan kacamata penglihatan malam yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan mulai mengikuti jejak cairan hitam kemerahan. Setelah 100 meter, dia melihat benda seperti tongkat. Itu adalah spear gun yang dia tinggalkan bersama Selina. Sebuah panah tergantung di tali dari spear gun, dan ternoda oleh cairan hitam kemerahan yang berbau. Tidak jauh dari spear gun, Luke menemukan lubang gua. Setelah mencari, dia segera menemukan selembar kain compang camping dan sepatu di dekat lubang. Kain compang camping itu adalah bagian dari t-shirt yang dia pakai untuk menutupi kaki Selina, dan dia telah melepas sepatu itu dari salah satu penjaga sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Luke mengeluarkan beretanya dan merangkak ke dalam terowongan yang sempit dan gelap. Itu sangat sempit sehingga Luke tidak bisa berjalan sama sekali, dan hanya bisa merangkak. Setelah merangkak 10 meter, dia menemukan dirinya berada di ruang yang sedikit lebih lebar. Luke melambat dan mendengarkan dengan ama. Tidak ada suara. Dia perlahan merangkak keluar dari terowongan dan menyipitkan mata saat dia melihat sekeliling. Dia bukan ahli geologi dan dia tidak tahu tempat macam apa ini, tapi sepertinya itu hanya gua sederhana baginya. Kabar baiknya adalah tidak ada penyergapan yang menunggunya di sini. Kabar buruknya adalah tidak ada apa-apa di tempat ini. Selina tidak ada di sini. Sambil berjongkok, Luke memegang pistolnya di tangan kanannya dan mencabut pisau itu dengan tangan kirinya. Tubuh pedang itu berkilauan di kegelapan gua. Mendukung berat pistol di tangan kanannya dengan tangan kirinya, Luke tetap waspada saat dia menekan dengan cepat dan lancar. Dia mencoba untuk tetap tenang dan mantap. Babak 82, 4 wanita dan monster. Siapapun yang telah menangkap Selina, tempat ini pastilah tempat persembunyian mereka. Juga,
Kemungkinan merekalah yang menyerang para pemain dan membunuh 10 dari mereka, termasuk tuan rumah. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan lemah dari kedalaman gua. Jantung Lukas berdegup kencang. Itu adalah suara wanita. Tapi dia segera tenang, karena itu bukan suara Selina. Dia sangat mengenal suara Selina. Terkadang, dia hanya perlu mengendusnya untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Lagi pula, Selina tidak pernah menangis seperti itu. Suara itu lebih muda dari Selina. Apakah itu, Brenda? Sambil menahan napas, Luke memusatkan perhatian pada tangisan itu dan menyusuri lorong tempat asalnya. Gua itu tidak sepenuhnya gelap, dinding dan bebatuan bersinar dengan cahaya redup. Mungkin itu fluorid, mungkin bukan, tapi itu cukup untuk membantu Luke melihat dengan jelas dengan penglihatan malamnya. Kali ini, butuh 5 menit sebelum dia memasuki gua yang lebih besar. Luke menjulurkan kepalanya sedikit dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat 4 wanita. Sedikit terkejut, Luke menyipitkan matanya. Dia mengenal 3 dari 4 wanita. Selina ada di antara mereka. Luke dapat mengidentifikasinya secara naluriah tanpa perlu melihat dengan cermat. 2 wanita lainnya adalah Asel dan Brenda, ibu dan anak perempuannya. Namun, mereka sekarang saling berpelukan dan menggigil ketakutan, dan praktis telanjang. Brenda juga menangis. Wanita terakhir duduk di dinding seolah-olah dia sudah mati. Tapi Luke melihatnya menggerakkan kepala dan anggota tubuhnya, jadi dia tidak mungkin mati. Namun, dia kotor dan telanjang, dan benar-benar mengabaikan 3 wanita lainnya. Selina berada dalam kondisi terbaik di antara mereka. Dia sudah memakai hampir semua pakaiannya, meskipun ada sepatu yang hilang. Jelas bahwa dia sengaja menjatuhkan sepatu agar Luke bisa melacaknya. Juga, berdasarkan posturnya, Luke tahu bahwa dia sedang mengamati medan alih-alih dengan takut menunggu ajalnya. Itulah yang dia sukai dari Selina. Dia tidak akan pernah menyerah selama ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Luke tidak terburu-buru untuk mengungkapkan dirinya. Dia mengamati tempat itu dengan cermat. Gua ini memiliki lebih dari 1 lorong, Luke melihat beberapa lubang lagi di dinding. Namun, tidak ada seorang pun di sini kecuali 4 wanita itu. Luke bisa mencium semua jenis aroma. Yang paling khas adalah bau kotorannya. Ada juga bau darah yang kuat. Sebenarnya, akan lebih baik untuk menyelamatkan mereka semua sekarang. Meskipun menyelamatkan mereka seperti ini biasanya tidak berakhir dengan baik di film, itu adalah praktik umum dalam kehidupan nyata. Musuh tidak ada di sini sekarang. Akan menjadi lebih sulit untuk menyelamatkan mereka begitu musuh kembali. Yang membuat Luke sakit kepala adalah 3 wanita lainnya. Terlepas dari wanita yang tampak seperti mayat, Luke tidak ragu bahwa ibu dan putrinya akan menangis jika dia muncul. Itu bukan karena mereka bodoh, tetapi karena naluri alami manusia untuk berteriak minta tolong ketika mereka dalam bahaya. Hanya profesional terlatih seperti Selina yang tahu bahwa mereka harus menekan perasaan mereka dan tidak bersuara dalam situasi seperti itu. Bahkan jika mereka tidak berteriak, masih ada masalah lain, yaitu bagaimana mengeluarkan mereka. Luke memiliki kekuatan dan stamina yang cukup, tetapi dia hanya memiliki 2 lengan. Mustahil baginya untuk membawa 3 wanita sekaligus. Dia tidak menyangka ibu dan putrinya akan menunggu dengan sabar saat dia membawa Selina bersamanya. Juga, sulit untuk merangkak keluar dari terowongan, kecuali seseorang membantu menarik mereka dengan tali dari luar. Tanpa banyak keraguan, Luke mengetuk dinding dengan pisaunya dengan ritme yang tetap. Ibu dan anak perempuan itu tidak memperhatikan suara cahaya itu, tetapi Selina, yang telah mengamati lingkungan, menangkapnya. Bingung sejenak, dia mengamati lebih hati-hati, dan fokus pada bagian di mana Luke bersembunyi. Ketika matanya menoleh ke arahnya, Luke mengangkat tangannya dan membuat beberapa gerakan. Sulit bagi Selina untuk membaca gerakannya, tetapi gerakan kabur itu cukup untuk memberitahu dia bahwa seseorang yang tahu kode Morse dan bahasa tubuh taktis ada di sini. Pada titik ini, satu-satunya orang yang bisa muncul di tempat ini adalah Luke. Dia ada di sini. Setelah sekian lama, Selina jauh lebih jernih sekarang karena obat dalam sistemnya telah hilang. Dia berpikir sejenak, dan menyadari mengapa Luke tidak keluar. Mereka berada di sebuah gua, dan suara sekecil apapun akan menyebar jauh. Jika Luke keluar, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan ibu dan anak yang ketakutan itu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya berkata kepada mereka, "Aku harus buang air kecil." Dia akan bangun, ketika Brenda tiba-tiba berteriak, "Jangan pergi. Saya ketakutan." Suaranya luar biasa keras. Selina kehilangan kata-kata. Luke menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang Selina,
tapi tentang Brenda, yang hampir hancur. Kecelakaan apapun dapat memicu reaksi berlebihan. Luke, yang awalnya ragu-ragu, segera memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dia tidak bisa membawa Brenda bersama mereka jika dia menangis dan berteriak sepanjang waktu. Membawanya bersama mereka akan memberi musuh cara sempurna untuk menemukan mereka. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Namun, karena Brenda sudah membuat keributan, Luke tidak terburu-buru lagi. Semakin cemas seseorang, semakin banyak kesalahan yang cenderung dilakukan. Mendengar teriakan Brenda, dua bayangan menerjang keluar dari lubang di kedalaman gua. Lukas menyipitkan matanya. Apa itu? Bayangan itu tampak seperti manusia, tetapi mereka berjalan seperti kera. Dalam cahaya redup, Luke melihat wajah mereka yang bengkak, rusak dan tidak normal, gigi mereka yang tajam, dan bekas darah di mulut mereka. Mereka tidak bisa lebih mengerikan lagi. Mereka memiliki otot yang kuat dan bergerak cukup cepat. Mereka benar-benar lincah seperti kera. Lukas mengerutkan alisnya. Kedua monster itu bukanlah ancaman baginya. Tapi berapa banyak dari mereka? Baru saja, 10 pemain, termasuk tuan rumah permainan, telah dieliminasi. Asel, Brenda dan Selina telah berada di 3 lokasi berbeda, tetapi ditangkap dan dibawa ke tempat ini tanpa menimbulkan banyak kebisingan. Keduanya bukan satu-satunya monster, kecuali mereka memiliki kemampuan abnormal. Babak 83, evakuasi saat monster muncul, Brenda diam dan membenamkan kepalanya di pelukan ibunya, patuh seperti merpati. Luke kehilangan kata-kata. Jadi, Anda hanya berani meneriaki sekutu Anda. Yah, baiklah. Jika Brenda berteriak pada monster, dia mungkin sudah terbunuh. Monster-monster itu tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Monster-monster itu menatap keempat wanita itu dengan curiga dan meraung satu sama lain, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi, sebelum mereka kembali ke tempat asal mereka. Setelah monster pergi, Selina berkata dengan suara rendah, "Aku ingin buang air kecil." Asel, bisakah kamu menghentikan Brenda berteriak? Saya tidak ingin dimakan ketika saya sedang buang air kecil. Brenda menundukkan kepalanya lebih jauh, bukan karena dia malu, tetapi karena dia takut pada monster. Asel sebenarnya sama ketakutannya, tetapi tidak seperti putrinya, dia tidak menangis. Kali ini, Selina akhirnya tidak terhalang saat dia perlahan mencapai lokasi Luke. Jantung Lukas berdebar kencang. Dia percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi tidak pada Brenda, yang tampak histeris. Dia tidak tahu apakah dia akan berteriak lagi. Brenda tampaknya telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak menangis lagi. Persis seperti itu, Selina meraba-raba jalannya ke lorong. Tanpa ragu-ragu, Luke menariknya masuk dan menutup mulutnya, sebelum dia berkata dengan suara rendah, "Ini aku." Selin memutar bola matanya. Dia tahu itu adalah Luke ketika dia menariknya ke dalam pelukannya sekarang. "Jangan membuat suara apapun. Ayo pergi." Luke mengangkatnya dan segera pindah. Mereka tidak punya banyak waktu. Brenda adalah bom waktu yang berdetak dan mungkin berteriak lagi kapan saja, jadi Luke harus melarikan diri dari gua ini bersama Selina secepat mungkin. Ketika mereka keluar, Luke memiliki 100 cara untuk mengajari monster itu pelajaran. Bahkan jika dia tidak bisa, agen FBI yang akan datang akan melakukannya. Dan jika agen FBI gagal, SHIELD dan militer pasti akan memastikan bahwa monster itu dikalahkan pada akhirnya. Berkat kekuatan Luke, mereka pergi lebih cepat daripada saat Luke masuk. Ketika dia pertama kali masuk, Luke berusaha menghindari perhatian, tetapi saat ini, dia mencoba melarikan diri dengan cepat tanpa menimbulkan banyak suara. Sebenarnya, jeritan Brenda merupakan ancaman yang lebih besar bagi mereka daripada suara yang mungkin dibuat Luke. Pada saat itu, suara Brenda terdengar samar di belakang mereka. "Hei, kamu baik-baik saja?" Luke dan Selina terdiam. Tapi kami tidak begitu yakin sekarang. Luke mempercepat lagi. Mereka akhirnya kembali ke gua pertama. Mendorong Selina ke dalam terowongan, Luke berkata, "Pergi, sekarang." Sementara itu, dia mengeluarkan pistol dan pisaunya, dan membidik bagian dalam. Alih-alih menempel padanya dan berteriak, "Tidak, kita harus pergi bersama," seperti yang akan dikatakan banyak wanita menyebalkan dalam film dan drama, Selina memanjat tanpa sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia akan menjadi beban besar bagi Luke jika dia tidak bisa keluar. Berjuang melawan obat penenang, Selina masih lemah, dan sakit ketika tubuh dan anggota tubuhnya tergores terowongan di sekitarnya, tapi dia mengertakkan gigi dan memanjat. Luke tetap tenang seperti biasanya. Jantungnya yang berpacu perlahan melambat. 2 menit kemudian, Selina keluar dari terowongan 10 meter dan berseru dari atas, "Aku sudah selesai."
Ayo keluar. Luke menyarungkan pisaunya dan merangkak ke dalam terowongan. Meraih tonjolan di dinding, dia menarik dirinya ke atas. Sementara itu, dia menatap bagian bawah terowongan dan mengarahkan beretanya ke bawah. Tiba-tiba, beberapa raungan bergema di gua, yang diikuti oleh suara gerakan cepat. Wajahnya tidak berubah, Luke terus bergerak ke atas. Tapi dia telah ditembak di lengan kiri sebelumnya, yang memperlambatnya secara signifikan. Raungan meledak tepat di bawahnya, dan monster mengerikan muncul di terowongan saat merangkak ke arahnya dengan merangkak. Monster itu terbiasa dengan gua, dan bergerak jauh lebih cepat daripada Luke. Dengan senyum dingin, Luke menarik pelatuk beretanya. Bang! Bang! Tapi dua tembakan itu tidak meledakkan kepala monster itu. Beruntung bagi monster itu, ia merunduk sehingga peluru tidak mengenai kepalanya, tetapi mereka merobek lubang berdarah di tubuhnya. Monster itu meraung. Dipicu oleh rasa sakit, ia mempercepat dan menyerang. Tapi itu adalah akhir untuk itu. Bang! Bang! Kepalanya diledakkan. Keberuntungan tidak mendukungnya lagi. Salah satu peluru menembus tengkoraknya, dan yang lainnya melesat ke mulutnya. Semakin dekat, semakin tepat Luke bisa menembak. Selama ada peluru di senjatanya, dia sama sekali tidak takut dengan binatang buas ini. Dia tak terkalahkan di terowongan sempit yang tidak memiliki penutup. Satu-satunya efek samping adalah telinganya berdenging. Dia merasa gendang telinganya meledak setelah memotret di lingkungan yang begitu tertutup. Selina berteriak di atas kepalanya, ambil talinya. Luke menggelengkan kepalanya yang bersenandung dan merasakan apa yang tampak seperti tongkat. Dia menangkapnya dan menyadari apa itu. Itu adalah Speargun. Selina telah menjatuhkan tubuh Speargun dan memegang panah di ujung lainnya. Merasakan talinya menjadi kencang, dia mulai menarik. Dengan bantuannya, itu bahkan lebih mudah bagi Luke. Dia bisa naik dengan cepat dengan mendorong dengan kakinya. Karena obat penenang, Selina tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, dia cukup pintar untuk mengikat tali di sekelilingnya dan menarik dengan beratnya, yang tidak membutuhkan banyak kekuatan. Saat itu, monster mati itu tiba-tiba diseret keluar dari terowongan di bawah, dan monster lain menyerbu ke atas. Menggunakan kakinya untuk menahan dirinya ke dinding, Luke berhenti bergerak. Dia menunggu 2 detik sampai monster itu masuk ke terowongan dan memanjat 2 meter. Bang! Bang! Tidak seberuntung monster pertama, kepalanya langsung diledakkan. Pada saat monster ini diseret juga, Luke, yang pusing, telah ditarik keluar dari terowongan. Sambil menggelengkan kepalanya, Luke menyerahkan beretanya serta majalah terakhir kepada Selina. Dia mengeluarkan M1911 yang diikatkan ke kakinya dan berkata, sepatumu ada di sisi kanan gua. Meletakkannya di, kita akan pergi ke danau. Ada mobil, busur dan senjata di dekat danau. Dia tidak akan takut bahkan jika ada 200 monster seperti itu. Bab 84, terkepung dan mundur Selina melihat ke sisi kanan gua dan melihat sepatu yang dia jatuhkan. Dia dengan cepat memakainya dan bergerak maju, sedangkan Luke membidik lubang terowongan. Monster akhirnya muncul, mengaum. Bang! Bang! Monster itu baru saja menjulurkan kepalanya keluar dari terowongan ketika 2 peluru mengenai wajahnya yang mengerikan. Itu runtuh. Luke akhirnya berbalik dan mengejar Selina. Dia kemudian mengangkatnya dan berlari. Tubuh monster di pembukaan terowongan akan menunda pengejaran untuk sementara waktu. Itu adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Setelah 100 meter, Selina tiba-tiba berseru, di atas. Dia menembakkan bereta pada saat yang sama. Bang! 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 Luke mengerahkan kekuatannya dan berlari ke depan dengan cepat. Seekor monster jatuh ke tanah dengan suara yang sangat keras, hanya merindukan mereka, tetapi hati Luke masih terasa berat. Monster-monster itu kembali. Dia berteriak, aku akan melemparmu. Dengan momentum serangannya ke depan, dia dengan cekatan melemparkan Selina ke pepohonan. Selina hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat Luke bergerak semakin jauh dengan 4 monster di belakangnya. Dengan dingin, Luke menembakkan M1911 dengan cepat. Bang! 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 Mengosongkan magasin, Luke memasukkan kembali pistol ke dalam sarungnya. Dia telah membunuh 2 monster, yang jatuh ke tanah. Ketika dia meletakkan pistolnya, dia menarik pisaunya dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Seolah-olah dia sedang memotong daging, dia memotong monster menjadi 2. Cairan hitam kemerahan yang berbau menyembur keluar. Luke menghindar dengan cepat untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, tongkat setebal mulut mangkuk mengenai lengan kirinya. Kekuatan besar itu mematahkan lengannya, menekuknya pada sudut yang aneh.
Wajah Luke berubah kesakitan. Dia berguling. Setelah penyergapan berhasil, monster terakhir meraung dan mengejarnya. Bang, 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 bang. Darah mekar di monster itu. Itu kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi masih berjuang untuk menyerang Luke, yang berjarak 2 meter. Sambil menggertakkan giginya, Luke mengambil pisaunya dengan tangan kanannya dan melemparkannya. Di bawah kekuatannya yang luar biasa, pisau itu memotong tengkorak monster itu dan memotong sepertiga kepalanya sebelum jatuh ke tanah dan hanya menyisakan pegangan yang menonjol. Selina akhirnya bergegas ke arahnya. Dalam keadaan darurat barusan, dia telah menembak dengan tegas dan mengenai monster terakhir, menyelamatkan nyawa Luke. Sambil menggertakkan giginya, Luke dengan cepat menarik M1911 dari sarungnya dan melemparkannya ke Selina dengan sebuah magasin. Muat dengan majalah. Dia kemudian bangkit dan mencabut pisau dari tanah. Pistol itu berguna, tetapi lengan kirinya patah, dan tidak mungkin untuk mengisi ulang senjatanya dengan cepat. Jadi, dia tidak bisa meninggalkan pisau. Selina mengikuti instruksinya, dan tidak memeriksa cederanya. Dia tahu betul bahwa Luke dengan pistol jauh lebih kuat daripada Luke tanpa pistol. Dia dengan cepat mengisi ulang bereta terlebih dahulu dan memberikannya kepada Luke. Itu memiliki majalah terakhir, yang berisi 15 peluru, jadi itu paling cocok untuk Luke. Setelah selesai, dia juga mengisi ulang M1911. Bang, bang. Luke menembak monster lain yang telah menyelinap ke arah mereka. Dia berkata lagi, ikatkan sarungnya ke kaki kananku. Dia perlahan-lahan melirik ke semak-semak yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Selina dengan cepat melepas sarung di kakinya dan memindahkan sarung dari kaki kirinya ke kanan. Ayo pergi. Luke tidak menggendongnya kali ini. Lengan yang patah akan mempengaruhi penampilannya dalam pertempuran. Akan terlalu berbahaya jika mereka terlalu dekat satu sama lain. Dia hanya membawa Selina karena dia ingin kembali ke danau sesegera mungkin, dia tidak menyangka monster akan menyergap mereka. Sekarang dia terluka dan mungkin diserang lagi, dia harus memprioritaskan kemampuan tempurnya. Mereka bergerak melalui hutan, tetapi kemajuan mereka lambat. Sulit bagi Selina untuk berjalan tanpa bantuan Luke. Tetapi dengan Luke yang sangat waspada, itu tidak lebih berbahaya daripada ketika dia berada di punggungnya. Sesaat kemudian, dedaunan di atas mereka berdesir, dan Luke mengangkat senjatanya tanpa berkata apa-apa. Bang, bang, kepala monster meledak ketika menukik ke arah mereka. Jangan panik, jangan berhenti, teruslah berjalan, kata Luke dengan sungguh-sungguh. Bang, 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 dua monster lain yang menyerang dari samping ditembak. Luke dan Selina tidak melambat saat monster itu runtuh di belakang mereka. Bang, bang, Luke tiba-tiba berbalik dan menembak monster yang berlari keluar dari semak-semak. Bang, bang, monster lain yang menerjang punggung mereka tertembak ketika jaraknya 1 meter. Luke mundur sedikit untuk menghindari monster itu jatuh padanya. Setelah 50 meter lagi, dua monster lagi tiba. Bang, 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 bang. Kali ini, Luke akhirnya membuat kesalahan, dan tidak meledakkan satu kepala monster dalam 2 tembakan. Dia hanya bisa menembaknya sekali lagi untuk membunuhnya. Ketika dia membuang senjatanya, Selina sudah berkata, ambil pistolku. Luke mengulurkan tangannya dan mengambil M1911-nya. 2 menit kemudian, mereka akhirnya keluar dari hutan. Di belakang mereka ada tubuh 12 monster, dan masih banyak lagi yang akan datang. Sambil menyeringai, Luke berkata, ayo kita ke SUV. Bang, 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 bang. Setelah 2 putaran tembakan ganda lagi, 2 monster runtuh, berkedut. Luke memberikan pistol itu kepada Selina lagi. 2 detik kemudian, dia mengambil kembali pistol yang telah diisi ulang. Ada senjata di SUV di sebelah kiri. Ambil dan periksa apakah ada senjata berat di mobil polisi. Selina bertanya, mobil polisi. Dia tidak berhenti bergerak ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Luke menjelaskan, mereka milik Sheriff dan Wakil Sheriff Wolfkyle. Mereka bersama para pemain mesum, dan datang untuk menyingkirkan kita. Selina agak terkejut, tetapi dia dengan cepat mengambil M1911 dari senjata yang ada di tanah, dan berlari ke mobil polisi. Bang, 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 bang. Luke membunuh 2 monster yang menyerang lagi, tetapi dia tahu bahwa akurasinya telah turun secara signifikan setelah semua pertempuran dan lari. Dia tidak berani membidik kepala monster itu lagi, tetapi memilih untuk menembak tubuh mereka. Meskipun tidak akan membunuh mereka secara langsung, kebanyakan dari mereka akan melambat setelah menderita 2 tembakan. Tanpa kecepatan luar biasa mereka tidak terlalu mengancam.
Bab 85, Penguatan dan Perawatan FBI. Selina menggeledah mobil polisi dan berseru kecewa. Sial, hanya ada 2 senapan di sini. Senapan sebenarnya tidak buruk. Mereka kuat dan sempurna untuk pertarungan jarak dekat. Namun, tidak nyaman bagi Luke untuk menggunakannya dengan lengannya yang patah. Luke berkata dengan tenang, pistol akan cukup untukku. Simpan senapan untuk dirimu sendiri. Periksa senjata-senjata itu, dan lemparkan yang sudah terisi kepadaku nanti. Ada 10 pemain di sini. Luke hanya mengambil 2 pistol dan beberapa magasin. 8 senjata lainnya, ditambah hampir 100 peluru, dapat ditembakkan secara langsung. Dia bahkan tidak perlu mengisi ulang. Selina dengan cepat kembali dengan 2 senapan. Dia kemudian memasukkan M1911 ke dalam sarung Luke dan pistol ke tangannya, menggantikan M1911 yang sudah ditembak 4 kali. Luke bingung karena pistol itu lebih berat dari yang dia duga. Itu adalah Smith & Wesson M500. Dia baru saja melihat pistol itu, tetapi karena hanya bisa menampung 5 peluru dan memuat ulang itu merepotkan, dia telah meninggalkan senjata itu. Namun, itu bisa berguna sekarang, karena dia tidak perlu memuat ulang. Senjata ini dikenal sebagai meriam tangan, dan bisa meledakkan cukup banyak monster sebelum semua peluru habis. Bam, 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 dengan 3 tembakan yang menggelegar, lubang terbuka di dada 2 monster. Mereka ambruk dan meringkuk, tidak bisa mengaum lagi. Ini adalah pertama kalinya Luke menggunakan senjata seperti itu. Dia gagal pada tembakan ketiga. Kemudian, 2 monster lainnya menyerang mereka. Bam, bam. Kepala salah satu dari 2 monster itu pecah, dan yang lainnya kehilangan setengah leher dan bahunya. Mereka langsung jatuh. Luke membuang M500 dan menarik M1911 lagi. Pada saat itu, hutan menjadi sunyi. Selina merasa sulit bernapas. Rasanya seperti bos super akan muncul. Akhirnya, adegan dramatis itu tidak terjadi. Tidak ada monster seperti gunung yang muncul dari hutan. Sebaliknya, sesuatu bersenandung di langit beberapa menit kemudian. Selina mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat 2 lampu merah berkedip. Helikopter. Ya, kita aman sekarang. FBI akan membereskan kekacauan ini untuk kita, kata Luke. Selina bingung. Hah? FBI. Luke menjelaskan, saya menelepon Thomas sebelum saya pergi mencari Anda. Dia mengatakan bahwa helikopter penyelamat akan dikerahkan dan dia akan memberitahu FBI. Sesuaikan lampu di mobil untuk menunjukkan kepada mereka di mana kita berada. Beberapa menit kemudian, 2 helikopter mendarat di tanah datar dekat danau, dan 12 orang turun. 8 agen FBI turun dari helikopter dengan logo FBI di atasnya. 2 dari 4 orang dari helikopter penyelamat tampaknya adalah dokter. 2 lainnya adalah detektif berpengalaman dari Divisi Kejahatan Besar serta pendukung setia Thomas. Semua agen FBI dilengkapi dengan rompi anti peluru dan segala jenis senjata. Para detektif berlari ke Luke dan Selina dengan senjata mereka begitu mereka melihat mereka. Luke mendesak Selina untuk menyambut mereka sementara dia tetap waspada saat dia mengarahkan pandangannya ke hutan. Selina menjelaskan situasinya kepada agen dan detektif. 4 agen mendekati hutan dan memeriksa tubuh monster yang telah dibunuh Luke. Beberapa detik kemudian, mereka berubah serius, dan beberapa dari mereka dengan cepat kembali ke helikopter untuk menghubungi atasan mereka. Sekarang setelah agen FBI mengambil alih, Luke akhirnya berjalan ke helikopter dan berterima kasih kepada para detektif. Begitu seorang agen selesai melapor, Luke berkata, monster-monster itu membunuh sekelompok orang di seberang danau. Anda dapat memeriksanya ketika bala bantuan tiba di sini, tetapi jangan lakukan sekarang. Monster-monster itu rumit. Mereka lebih cepat dan lebih kuat dari orang biasa. Agen itu mengangguk dan berkata, oke, terima kasih atas pengingatnya. Kami akan berhati-hati. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, kami harus berterima kasih. Benar? Bobby dari keluarga yang diculik bersama kita, dan dia mungkin masih berada di dalam mobil di sana, jika monster belum menangkap atau membunuhnya. Ibunya dan saudara perempuannya berada di sarang monster itu. Ada juga wanita lain yang tidak kukenal. Selina tiba-tiba berkata, wanita itu mungkin Sarah Berman. Dia istri dalam kasus hilang yang seharusnya kami selidiki di Wolfkyle. Luke agak terkejut. Dia mengira pasangan yang hilang itu mungkin menjadi korban perburuan oleh para pemain mesum. Selina berkata, saya berbicara dengannya ketika saya berada di sana. Dia tidak banyak bicara, tapi dia menyebutkan namanya. Juga, penampilannya cocok dengan istri yang hilang. Tapi itu tidak terlalu penting. Dia bukan satu-satunya korban dalam kasus ini. Bob sudah mati, dan putranya mungkin akan segera mati.
Saat mereka berbicara, Kapten agen FBI mengerutkan kening dan bertanya, "Dokter, apa yang Anda lakukan?" Salah satu dokter yang sibuk mengangkat kepalanya dengan bingung. "Hah?" Kapten menunjuk Luke dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat bahwa perwira ini terluka parah?" Dokter lain menganggapnya aneh. Tapi dua petugas ini juga ditembak. Kapten mencibir. "Hehe, mereka dicurigai melakukan pembunuhan, dan mereka melukai detektif Luke. Tidakkah kamu pikir kamu harus memperlakukannya terlebih dahulu?" Dia menunjuk Lukas. Para dokter melihat petugas polisi yang diborgol ke mobil mereka sendiri, dan pergi dengan cepat. Kapten ini jelas bertanggung jawab. Detektif Houston yang datang bersamanya tidak mengatakan apa-apa, yang berarti mereka setuju dengannya. Jadi, para dokter tentu harus patuh. Bahkan sebelum dia membuka bungkusan lengan Luke, dokter itu sudah terkejut. Ini adalah jeda yang serius. Apakah tidak sakit? Lukas memutar matanya. Bagaimana menurutmu? Hanya saja dia terlalu sibuk berlari, melawan monster, dan memperkenalkan situasi itu kepada agen-agen FBI dan rekan-rekan detektifnya, untuk berteriak kesakitan. Sekarang dia telah diingatkan, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah patah seperti milikku tidak sakit?" Dokter itu terkekeh malu dan dengan hati-hati melepas perbannya. Dia bahkan lebih terkejut. "Kau juga tertembak di lengan. Apalagi yang bisa Luke katakan?" Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. "Ini agak jelas, bukan?" Kehilangan kata-kata, dokter dengan cepat memeriksa lukanya dan menggelengkan kepalanya. "Pelurunya tidak bersarang di dalam. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah memperbaiki lengan Anda yang patah dengan belat dan membungkusnya. Kami hanya dapat melakukan operasi lebih lanjut di Houston. Saya tidak berani melakukan apa-apa lagi di sini."